Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ta'alaina futuhal arifina bika bil hikmah wa ta'alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jadil hasain abil babul wal qasim rabbana fah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadidil lisani wa li qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yazir wa la tu'asir wa tamim bil khairi ya karim. Raditu billahi rabbah wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Bapak-bapak, pengajian malam minggu insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan segala kebeningan hati dan kita panjatkan seluruh puji untuknya. Dan kita doakan semoga semua makhluknya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang mati, baik dohir maupun batin, dalam setiap tingkatan, dalam setiap tahapan, semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, ahlul baitnya, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para salafus saleh, ulama-ulama yang awal, ulama yang sampai yang akhir, semoga semuanya senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, marilah juga kita sampaikan salam kepada Guru Agung Pengarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafatihul Arifin Qaddasallahu sirrah yang bersemayam di Padapan Suryalaya Kejembaran Rahmaniyah, dan semoga senantiasa Allah limpahkan cahaya yang melimpah, yang leluberannya senantiasa tercurah kepada seluruh murid-muridnya dimanapun berada. Mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga dengan dibacakannya surat Al-Fatihah sebagai Ummul Quran adalah sebagai kunci pembuka. Semoga Allah bukakan kepada kita adalah pemahaman yang senantiasa memberikan penyadaran kepada hidup kita di alam dunia ini. Ala dunya ala kulliha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah.
sebagai manusia yang sedang berjalan melakukan sebuah perjalanan dalam kehidupan alam dunia ini adalah kita berada pada trayek yang disebut dengan insan. Adalah kita berasal dari alam ahadah, ahadiyah, wahdah, kemudian kita turun ke alam wahidiyah, ya, masuk ke alam arwah. Maka di sanalah merupakan stasiun sebelum kita diturunkan ke alam mulki, ya. Maka kita sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Tin adalah setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka manusia diturunkan ke tempat yang rendah, summa rodadnahu asfala safilin. Maka oleh karena itulah kenapa kita, ya, alam ini disebut dunia, disebut juga adalah dikatakan dari adna adalah dekat atau danaya. Dunia itu artinya rendah, dari semua tempat yang paling rendah. Maka sesungguhnya dunia ini adalah universitas kehidupan, adalah tempat sekolah, tempat kita memantaskan kembali menghadapi berbagai macam adalah af'al Allah dalam kehidupan, yang baik kita suka maupun kita tidak suka, dari semua adalah akan terjadi, karena pada dasarnya adalah tidak mungkin kita bisa tarki dari alam insan ini kembali kepada alam asal, karena asalnya kita dari nafsul kamilah turun ke mardiyah, turun ke rodiyah, turun ke mutmainnah di alam arwah. Alam arwah adalah dalam kandungan ibu, ditiupkan nafahtu fihi min ruhi. Nah inilah barulah turun ke alam misal, alam adsan, akhirnya adalah alam insan. Dari kamilah turun ke mardiyah, mardiyah turun ke rodiyah, rodiyah turun ke mutmainnah. Bahkan di alamul mulki adalah di alam 3 mim dalam surat Al-Fatihah adalah menjadi Muhammad Rasul Allah. Pada saat kita turun adalah la ilaha illa Allah. Maka turunlah menjadi Muhammad Rasul Allah. Dari semua kita adalah utusan dalam dunia ini yang bertubuhkan Muhammad, ya. Maka oleh karena itu kita tidak boleh mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenarnya, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati kecuali telah kau berserah diri. Islam dari kata aslama. Islam itu dari kata aslama, artinya berserah diri. Tujuannya adalah salimah, adalah selamat. Asalnya kamu adalah dari Allah, wajib kembali kepada Allah. Oleh karena itulah Allah ingatkan dalam Al-Quran kepada kita tadi bahwa ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka umur kita yang disebutkan dengan dalam Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul maut, segala tiap-tiap yang hidup da'iqah. Da'iqah itu bukan maut. Da'iqah itu nyicip. Adalah seolah seumpama
datang kita dengan 4 alam. Tadi alam la ilaha illa Allah. Awalnya Allah. Yang ditiupkan itu nafahtu fihi min ruhi. Maka dengan nafsunya awalnya adalah Allah, kamilah, sempurna. Turunlah mardiyah, turunlah radiyah, turunlah mutmainnah. Nah, kita memiliki 3 nafsu di alam dunia ini, mulhimah, lawamah, amarah. Tadi adalah merupakan sifat makhluk, ya. Maka dalam Fatihah itu ada 4 nun, ada 3 mim. Itulah 3 mim karena kita Muhammad. Maka kita pada posisi terakhir sebagai manusia itu adalah ada pada nafsu amarah pada saat terlahir itu. Maka itulah kenapa yang datang memerintah itu pada saat jasad ini sudah ada, maka hawa nafsu dan jasad inilah yang menguasai tadi, yang menjadikan amar, menjadikan amir. Amir adalah pemerintah, yang amar memerintahkan tubuh ini. Ya, maka betapa celakanya kita di alam dunia ini kalau kita berada di situ, karena Allah sudah ingatkan bahwa inna nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguhnya adalah nafsu amarah itu adalah selalu membawa kepada keburukan. Walaupun tubuh itu dikasih ilmu, maka ilmunya akan untuk merusak. Kalaupun tubuh itu adalah dikasih kekayaan, kekayaannya akan merusak. Dan juga kalaupun miskin, lebih parah lagi, kadal faqru ayyakuna kufran. Kalau tubuh itu berada pada nafsu amarah. Jadi nafsu amarah itu tidak ada benarnya, tidak ada baiknya. Ya, dikasih ilmu akan sombong dengan ilmunya. Jadilah iblis tadi semua. Dikasih harta, sombong dengan hartanya. Jadilah Korun dan Salabah. Dikasih kekuasaan, sombong, jadilah Fir'aun, tadi semua. Dikasih ilmu juga sama sombong, jadilah Barsisa. Maka inilah berarti di alam dunia ini, jasad ini bukan hanya untuk kita diisi dengan ilmu, bukan hanya kita melakukan ketaatan dengan ibadah jasad ini. Kalau kita tidak mengerti konsepnya, maka itulah yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Ya. Adalah mereka melakukan ketaatan, tapi ketaatan itu adalah sia-sia. Ya. Kalaupun mereka sholat, Allah pun mengancam, fawailul lil musallin. Tadi, kenapa mereka celaka? Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Karena dia sahur. Kenapa sahur? Karena yang sholat jasad. Sahun alladziina hum yura'una. Nah itu. Jadi di apapun, sebanyak apapun ibadah, tubuh ini memang secara tabiatnya sombong dari semua. Karena memang di awal Allah sudah sampaikan pada saat kita lahir itu dalam nafsu amarah. Ya jelas pasti sombong dari semua. Nah, oleh karena itulah maka kenapa kita harusnya di dalam Al-Quran Allah memberikan solusi kepada kita adalah dengan dihidupkan kembali. Karena pada saat turun pertama adalah dalam hakikat Allah. Allah batin, Allah dohir di situ. Tapi pada saat di alam misal, alam adsam, alam insan yang dohir,
maka Allah menjadi batin. Maka nanti harus dimatikan, karena semua yang tadi hawadis yang baru yang didohirkan, maka dia wajib kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap pirang-pirang anu bernapas, anu hirup, wajib nyicipi al maut tadi semua, ya. Nah, kalau kita nunggu mati terlambat, karena berarti kita tidak bisa pulang tadi. Maka itulah yang harus dipahami oleh kita. Allah dalam Al-Quran banyak mengajarkan, baginda Nabi demikian, para ulama menjelaskan bagaimana seharusnya pada saat kita lahir di alam dunia ini, kita harus mampu pulang sebelum dipulangkan. Itu yang bahasanya al-mautu qoblaan antamotu tadi. Kita harus mampu pulang sebelum dipulangkan. Nah, inilah bapak-bapak kenapa dalam Sirul Asrar Tuan Syabdul Qadir mengingatkan bahwa beliau mengatakan bergegaslah tadi. Fa'alamu ayyuhal ikhwan intabihu wa syari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Karena kata beliau, segeralah bergabung dengan ahli rohani, karena jalan akan semakin sulit, jalan akan menutup. Bapak saksikan dunia ini makin ramai makin sepi. Artinya makin terang dunia ini, makin ramai dunia ini. Maka sementara pintu untuk pulang dari orang-orang ahli-ahli rohani adalah sudah tidak ada, maka tentu betapa beratnya manusia dihadapkan dengan ujian yang begitu berat. Semua serba indah yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, tadi semua makanan yang dirasakan ke perut, tadi semua semakin indah, semakin indah, semakin indah. Maka tentu kebanyakan manusia di alam dunia itu kenapa tidak mau mati, ya. Padahal dunia itu seumpama rumah sakit jiwa, adalah untuk mengolah si jiwa, untuk menyempurnakan jiwa kembali pada hakikat ruh. Karena pada dasarnya awalnya adalah ruh. Tapi kemudian pada saat kita memiliki jasad, summa radadnahu asfala safilin, dari alam misal, alam ajsam, maka terlahir di alam dunia ini, maka disitulah kemudian kita dikuasai oleh jasad ini. Nah, ada yang bertanya kepada Abah, bagaimana Abah fenomena orang yang meninggal tapi jasadnya itu adalah masih utuh, dan juga belum lama di Lombok ada beberapa, mungkin tahun ini ada 2 orang yang mereka meninggal itu jasadnya bahkan hilang pada saat dikurebkan, yang ada tinggal kain kafan. Nah, apakah kita juga bisa begitu? Semua orang bisa begitu. Karena pada dasarnya jasad kita ini adalah materi. Semua materi ini berasal dari energi. Dan energi itu berasal dari cahaya. Jadi jasad kita ini dari Nur Muhammad. Dan ruh kita pun dari Nur Muhammad. Makanya kenapa anta samsul anta badrun, itu kepada baginda Nabi, sama pada kita pun. Tubuh kita harus jadi bulan dan ruh kita harus jadi matahari. Matahari adalah sumber kehidupan. Laut hidup dengan cahaya matahari, tanaman hidup dengan cahaya matahari.
Semua hidup dengan adanya cahaya matahari. Nah, ruh kita seumpama Samsun adalah matahari dan badan kita adalah Badrun. Berarti anta Samsun itu kepada baginda Nabi adalah ruh kita, anta Badrun adalah jasad kita. Karena bulan itu tidak punya cahaya. Yang punya cahaya itu matahari. Berarti segala gerak yang ada pada tubuh insan ini, tubuh jasad ini, bukan geraknya sendiri. Seperti pada saat bulan terang, cahaya bulan itu bukan cahaya dia, tapi cahaya pantulan matahari. Oleh karena itulah maka Allah membuat perumpamaan yang cantik. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al misbahu apa nama fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Kaukabun itu adalah bintang. Nah, harusnya kita menyala seperti bintang. Bintang itu matahari. Dia juga adalah Samsun sebetulnya. Tapi bintang adalah matahari yang lebih jauh daripada matahari yang kita lihat. Makanya kaukabun adalah bintang, duriyun adalah permata. Inilah Allah membuat perumpamaan yang indah pada tubuh kita. Kemudian duriyun yuqadu min sajarotin mubarakah. Nah, pohon yang mubarakah. Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Inilah pohon zaitun. Tubuh kita adalah seumpama pohon zaitun dan kolbu kita adalah seumpama buah tin. Watin was zaitun waturisin. Waturisin adalah bukit kesadaran kepada kita, Sidrah al-Muntaha. Wa hadal baladil, kota yang aman adalah kolbu mu'minah, baitullah. Ya, maka kalau seandainya kita manusia, nanti Abah sebelum jawab dulu pertanyaan Iwan yang kenapa kita ada yang jasadnya utuh, ya berapa banyak ditemukan di Bogor, ya murid-muridnya apa namanya tempoh hari pemindahan murid-muridnya Abu Ya Falak, Mama Falak di Bogor itu 40 makom dipindahkan semuanya utuh. Ya, dan Abah pun pernah memindahkan Mas Cipto, ya. Dulu sering rajin di sini, dia orang mana? Orang Cilacap, ya. Sudah dipindahkan jasadnya itu dari Babelan ke sana pun dalam keadaan utuh, padahal sudah meninggal 8 tahun. Jadi ada kematian syariat, ada kematian thariqat, ada kematian hakikat, ada kematian ma'rifat. Tadi semua. Maka Abah sering katakan, surga itu kita yang buat. Jadi jangan mimpi surga kalau di alam dunia ini tidak membuat surga. Bahkan jangankan surga, Allahnya saja tidak ada di akhirat kalau tidak bertemu di dunia. Nah inilah. Nah, berkaitan dengan utuhnya jasad, berkaitan bagaimana supaya kita adalah bako bersama Allah. Berarti ini adalah PR kepada kita. Karena kalau yang ada adalah kita dan mati sebagai Usman, mati sebagai Agus, mati sebagai Asep, berarti kita akan hancur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka kemarin ada pertanyaan kepada Abah, apakah Abah bisa melihat Allah kah di dunia atau di akhirat? Abah bilang, kita wajib melihat Allah di dunia. Karena yang tidak bisa melihat Allah di dunia, berarti dia tidak akan bisa melihat Allah di akhirat. Orang yang melihat Allah pada bidayahnya akan melihat Allah pada nihayahnya. Karena inilah sebetulnya bagaimana mungkin Allah yang wajibul wujud adalah justru tidak terlihat. Maka itulah kenapa
agama itu diawali dengan syahadat. Sebetulnya tidak ada agak kegiatan yang lain sebelum kita bersyahadat. Itulah maka tadi, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah tadi syarat orang sholat itu yang pertama harus Islam. Tadi. Tapi masalahnya udah Islam belum? Karena Islam itu setelah kamu aslama. Tadi tidak ada Islam. Tadi makanya kenapa yang harus Bapak pahami, baginda Nabi Muhammad SAW saja barulah setelah Mi'raj datang perintah sholat tadi. Ya, inilah yang harus dipahami. Maka jangan dibenturkan. Ada sholat secara syariat, sholat dulu syariat, ada sholat wusta, ada sholat daim dari semua. Ya. Nah, berkaitan dengan tubuh kita ini, karena bagaimana kita bisa karena Allah itu ingat, tidak ada pada ruang dan waktu dari semua. Surga itu ruang dan waktu. Neraka juga ruang dan waktu. Dunia ini ruang dan waktu. Akhirat itu ruang dan waktu. Nah, bagaimana? Kalau begitu Allah tidak ada. Mustahil. Karena adanya segala apa ini adalah merupakan bayangan dari wujudnya Allah tadi semua. Nah, itulah kenapa dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu syai'in halikun ila wajah. Kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu halikun, akan hancur ila, kecuali wajah Allah. Berarti, nih pahami dulu, catat di sini. Seluruh isi alam dunia ini adalah wajah Allah. Kalau Bapak lihatnya sebagai makhluk, ya makhluk. Tapi pada saat Bapak lihat dia sebagai Nur Muhammad, maka dia wajah Allah. Nah ini, maka tadi yang Abah jajakan, bagaimana senantiasa menyadari tentang hakikat diri kita adalah asyhadu anni Ahmad Ainul Haq, adalah penyakuan dalam diri kita. Jadi pada saat Bapak lihat pohon adalah pohon, bukan Nur Muhammad, maka dia hanya sebatas makhluk tadi semua. Ya. Demikian juga dengan mayit tadi, jenazah yang tidak busuk tadi. Ya. Kematian syariat busuk, kematian torekot mengecil jenazahnya, kematian hakikat utuh, bersih dari semua, dan kematian makrifat hilang jasad dan ruhnya. Itu yang disebutkan, boleh kajati ngulang ke jasadnya kembali kepada Nur Muhammad, ruhnya kembali kepada Nur Muhammad. Nah, itu orang sejak hidup di alam dunianya pun dia sudah mampu aslama, menghilangkan dirinya. Jadi itulah tugas kita di alam dunia ini, adalah bagaimana menafikan tadi. Itulah kenapa kita berzikir la ilaha illallah. Semua adalah untuk menafikan diri segala yang dohir. Tadi adalah lihatlah sebagai perwujudan daripada Nur Muhammad. Mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhullah. Maka fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah, kemanapun kau hadapkan, engkau hanya melihat wajah Allah. Siapa wajah Allah? Itu adalah Nur Muhammad. Maka tadi melihat jasad adalah apa namanya, sebagai hamba. Melihat kolbu kita adalah cermin. Melihat secara ruh adalah wujudul wah. Melihat secara makrifat adalah Allah tadi semua. Ya.
Jadi orang yang sudah menyadari yang Abah tadi udah jajahkan semua, kalian amalkan, insya Allah, ya, insya Allah kita akan jasad dan ruhnya akan kembali sempurna dari semua, ya. Karena itulah tujuan kita di alam dunia ini adalah mengembalikan amanah Allah, mengembalikan hakikat Allah pada Allah. Jangan justru kita memegangnya, jangan justru kita merampoknya, jangan justru kita mengakuinya. Tadi, ya, kalau kita, maka kenapa lihat hadis baginda Nabi yang Abah katakan tadi? Apa kata baginda Nabi? Innallaha harrama alal ardi ayyakula adzadal anbiya. Dan Allah telah mengharamkan kepada bumi tadi semua, ya, untuk menghancurkan jasadnya seorang anbiya tadi semua. Apa anbiya itu? Adalah Nur Muhammad. Karena baik Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi semua mereka adalah merupakan hakikat Nur Muhammad. Maka kembalimu pada martabat anbiya, berarti jasad dan ruhmu pun akan kembali kepada martabat itu. Maka jalani kehidupan ini sebagaimana semua sudah Abah berikan dari semua, ya. Zikir sudah pengarsa Abah sudah tanamkan kepada kita semua amaliyahnya. Tinggal nikmati hidup, rasakan hidup tadi, ciptakan surga dari sekarang oleh kita tadi. Jadi pada dasarnya sederhana, cuma itu perjalanan manusia, ya. Bagaimana dari nafsu amarah kita harus punya guru, karena yang menghidupkan. Karena kalau tidak, sebagaimana Allah berfirman, kaifa takfuruna billah, kenapa kalian kafir, kata Allah. Kenapa kalian itu tertutup, kata Allah. Wa kuntum amwatan, sesungguhnya kalian itu adalah mati awalnya. Summa, kemudian wa kuntum amyan fa'ahyakum, kemudian aku hidupkan kapan? Pada saat Allah tiupkan di alam arwah adalah 4 bulan 10 hari dalam kandungan ibu, nafakhtu fihi mir ruhi. Nah itulah di dalam martabat alam 7 itu disebut alam arwah, tapi hakikat Allah. Karena dari la ilaha illa Allah, awalnya berarti Allah. Nah, kenapa kita sudah katakan kita berasal dari Allah? Maka itulah kenapa pada saat 1 hari setelah ditiupkan, ruh itu berkata Allah, Allah, Allah. Seperti halnya tekukur berbunyi, tekukur. Nah kalian pun pada saat berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, pengakuan menghilangkan diri kita yang dohir, leburkan pada diri yang batin. Tidak ada aku, yang ada hanya engkau. La ilaha illallah, terus dari semua. Illallah, kembalikan sama, balikan basar, balikan kalam, balikan semua. Ilmu sekalian, kosongkan. Tadi, makanya dari martabat Allah di alam arwah turunlah Muhammad Rasul Allah. Maka inilah yang harus kalian pahami. Karena setelah tadi 4 bulan pertama adalah tadi wa kuntum amwatan, kalian dalam keadaan mati. Kemudian kata Allah fa'ahyakum adalah 5 bulan dihidupkan. Itu semua dalam kandungan. Bulan kelima 6, 7, 8, 9 dari semua. Tapi kemudian pada saat kalian lahir berwujud, ya ngerti? Pada saat kalian berwujud, punya jasad, punya cangkang, berarti dia punya alat untuk sembunyi, ngerti nggak? Kan tujuan makhluk diciptakan itu, kata Abah, adalah sarung golok untuk golok bersembunyi. Nah, pada saat kalian menjadi sarung golok,
maka dia menjadi batin. Maka disitulah sesungguhnya hakikat tubuh kita menjadi mati. Kata Allah, setelah fa'ahyakum summa yumitukum, mati lagi kita itu. Maka disitulah kenapa kita harus dihidupkan kembali tadi semua ya. Maka kalau tidak dihidupkan, itulah yang diancam oleh Allah. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan bukan ayat itu saja, Allah ingatkan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan buta mata yang di kepala, tapi buta mata di hati. Maka di ayat yang lain Allah ingatkan lagi tadi. Waman kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Kamu buta pada Allah, maka kamu tidak melihat Allah di alam dunia, tidak melihat Rasulullah di alam dunia, berarti kamu pun di akhirat tidak akan melihat Allah dan Rasulnya tadi semua ya. Nah itulah maka kenapa kata Allah setelah fa'ahyakum summa yumitukum, harusnya summa ahyakum, summa yuhyikum, hidupkan kembali. Dengan cara apa? Taubat, taba yatubu taubatan, atau bahasa pengersabah al-inabah. Maka al-inabatu ila daril khulud, al-inabah, pulang sebelum waktu pulang. Kita harus siap pulang. Bahkan tidak ada, kalau bisa kalian itu tiap hari, tidak ada yang dirindukan kecuali pulang. Maka itulah yang kenapa Abah selalu merindukan pulang, karena tidak ada yang dirindukan selain pulang. Coba bayangkan, alam dunia ini rumah sakit jiwa tadi semua. Maka tadi yang di rumah sakit yang rusak jiwanya, paruhnya, jiwanya. Adakah rumah sakit roh? Nggak ada. Yang ada rumah sakit jiwa. Nah, kalau orang di rumah sakit jiwa, biasanya kalau yang udah mau sehat, mau masih tinggal atau mau buru-buru pulang? Buru-buru pulang. Nah sekarang Bapak tanya nih, apakah Bapak ini termasuk jiwanya ini sekarang ingin merindukan pulang atau ingin di sini? Benar. Kalau seandainya Bapak masih takut urusan dunia, masih ingin ini, masih ingin itu, masih mengharapkan ini, mengharapkan itu, sebetulnya berarti sadar atau tidak sadar, jiwanya itu belum sembuh, berarti masih gelo. Karena itulah kenapa, lihat, baik Robiah Adawiyah, baik Ali bin Abi Thalib, bahkan semua ulama. Maka Jalaluddin Rumi, lihat puisi-puisinya, seolah-olah mengharapkan pulang kepada keharibaan Tuhannya. Selalu merindukan kepulangan, menangis untuk kepulangan dari semua. Karena aneh bin ajaib, jelema betah di rumah sakit jiwa. Maka tadi di alam dunia ini akan terjadi goncangan untuk melatih kita bagaimana jadi orang sabar. Dengan dikasih masalah. Dikasih masalah itu supaya kita sembuh di rumah sakit jiwa ini dari tidak sabar. Ngerti nggak? Tadi semua dikasih sakit, dikasih masalah, dikasih musibah, dan kehilangan. Itulah keindahan alam dunia ini sesungguhnya adalah merupakan obat buat kita bisa pulang rojiun dari sini, kembali Allah undang menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, karena kita berasal dari nafsul mutmainnah. Tapi sekarang kebanyakan manusia, bahkan seluruh manusia itu terlahir dalam nafsu amarah semua ya. Nah inilah maka kata Abah, jangan menafikan tentang netes, nitis, atau reinkarnasi. Maka tadi Abah lihat video anak-anak kecil, Masya Allah baru 4 tahun itu
pengetahuan kayak begitu. Itulah semua. Dia baca Quran dengan luar biasa indahnya, qiraatnya luar biasa, umur 4 tahun tadi semua. Itu kan orang baru. Kemarin Abah kirimkan video anak kecil yang nyanyi itu. Coba lihat. Itu tubuhnya aja kecil. Ruhnya udah lama itu. Pada saat dia nyanyi itu ruh dia dulu itu. Murid dulu. Masa anak segede gitu membayangkan kekasihnya itu kayak begitu. Wih. Itulah yang harus Bapak pahami. Orang-orang hebat hari ini yang muncul sebetulnya adalah, nah inilah yang memang masih agak tabu untuk dibahas. Ya, tapi kalau Abah sih udah nggak tabu ya. Jadi ayo kita, karena alam dunia ini adalah buat kita adalah merupakan kawah canda di muka. Maka itulah kenapa dunia ini adalah surga dan neraka tadi semua. Ya, kan teman-teman. Bapak kan ngerti bahwa anggaplah dari pemahaman dulu bahwa kita akan mati, habis mati akan dibangkitkan. Ngapain mau dibangkitkan? Ngapain harus dibangkitkan? Ada bahasa sirat, terus nanti kumpul di mahsyar, nyebrang sirotol mustaqim, terus akan dihisab. Setelah dihisab, ditimbang. Di mana tak? Di rumah sakit ditimbang, nggak ditimbang, diberi kitab kanan dan kiri. Itu karena tadi, karena manusia itu nafs dan dia sudah melakukan kebaikan dan keburukan. Sebenarnya tadi, kalau manusia itu bisa tadi, sabikun itu adalah rojiun pada Allah. Tidak ada proses tadi. Makanya pada masa kata Nabi, bigoiri hisab. Jadi intinya, cerita dulu pun dibangkitkan itu karena kita pernah melakukan kebaikan dan juga keburukan. Itulah, maka surat Al-Quran banyak menjelaskan. Kita di alam dunia ini akan mengalami kebaikan dan keburukan. Lihat Fir'aun. Kan kita Fir'aun diturunkan dari sorga. Nah, itu juga harus dimaknai. Masa Fir'aun ke dalam sorga? Berarti yang dimaksud oleh Allah jannah. Dikatakan Fir'aun turun dari jannah. Berarti tadi dari kehidupan mewah. Dia akan nanti datang sebuah kehidupan yang merupakan kebalikannya dari kehidupan mewah itu diturunkan tadi semua. Ya. Makanya tadi bagi orang-orang yang sudah sampai kesadaran dunia ini betul-betul kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, adalah hanya merupakan betul-betul kata Allah adalah hanya merupakan tempat bercanda, tempat laibun, tempat tadi semua ya. Tempat berhayal, karena sesungguhnya kehidupan ini kos mimpi, sebetulnya antara ada dan tidak ada. Maka tadi orang yang menderita hari ini itu karena merasa bahwa kehidupan ini real, nyata, tadi semua. Maka selalu adalah ini rumahku, ini mobilku, ini anakku, tadi semua. Maka Abah sudah katakan, pada saat Bapak punya motor hilang, sakit gak hati? Sakit gak? Sakit. Kalau pada saat jangankan motor, tetangga hilang mobil, sakit nggak hati Bapak? Kenapa mobil orang hilang nggak sakit? Hati. Berarti sebetulnya bukan masalah hilangnya, tapi kemelekatan, merasa ada, itulah jiwa. Jadi jiwa itu selama masih melekat dengan dunia ini, ya dia akan berada di dunia ini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan terus tadi semua. Ashabul Kahfi membutuhkan 350 tahun baru sadar. Nah, kisah Ashabul Kahfi itu begitu, jangan diartikan tidur aja di guha, tapi adalah tidur yang tidak pernah bangun. Kalian hidup mati lagi. Sama aja Nabi Uzair. Nabi Uzair pun kata Allah, "Fa'amatahullahu bi'ata amin." Dimatikan Nabi Uzair 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan lagi, ditanya lagi oleh Allah, berapa lama kamu
yauman au ba'da yaum, sehari atau setengah hari. Ya, inilah sebetulnya. Makanya kenapa kita adalah harus menghidupkan kata Allah tadi setelah summa yumitukum summa yuhyikum, kalau ingin summa ilahi turja'un, semua ya. Jadi kita harus kembali pada Allah, syaratnya tadi. Maka orang yang sudah menjadikan hakikat Nur Muhammad, insya Allah jasadnya akan utuh. Bahkan kalau sudah sampai hilang pada dirinya, aku tidak ada, namaku Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Berarti Bapak sudah ketemu dengan nama Allah yang ke-100 adalah insan. Adapun nama kita adalah nama ke-101. Asep. Buat Asep, nama dia yang ke-101. Buat kamu, Ucep, adalah nama dia yang ke-101. Maka dikatakan oleh hadis, siapa mengetahui nama Allah yang ke-100 masuk bahasanya masuk sorga tadi semua ya. Jadi sorga dan neraka itu hak adalah semua benar tadi semua. Barzah juga benar, siksa kubur juga benar, mizan juga benar, sirat juga benar. Wajib kita mengimaninya dan memang ada, nyata. Cuma aplikasinya tidak seperti yang kalian bayangkan dulu dari semua ya, karena semuanya real ya. Inilah keadilan Allah, semua nyata. Mizan itu nyata, sirat itu nyata, mahsyar itu nyata, barzah itu nyata, bahkan surga dan neraka pun kita nikmati, rasakan setiap hari. Jadi sebetulnya surga dan neraka itu adalah jalan kepada kita bagaimana untuk kembali kepada Allah, dengan surga, dengan neraka, dengan enak, dengan tidak enak. Jadi ya, sakit, sehat, untung, rugi, mudah, susah, itu sebetulnya adalah untuk, maka Abah bilang dunia ini adalah universitas kehidupan untuk melatih si jasad, adalah mematikan dirinya, ketidakberdayaan dirinya tadi semua ya. Jadi itu saja. Pada saat kita melaksanakan ibadah kebaikan, lihat tubuh ini sebagai syariat, sebagai hamba, berarti pandangan, maka pandangannya dibagi 4 kan. Ada pandangan ro'a, ada pandangan nadhara, ada pandangan basyira, ada pandangan basar, absar tadi semua. Pandangan kita sebagai makhluk, maka ro'a, apapun kita melihat, semua yang melakukan, yang gerak adalah untuk menunjukkan af'alnya Allah semata, af'al Allah semata. Tapi sebagaimana tadi katakan Samsun dan Badrun, Badrun itu bulan, bulan itu tidak punya cahaya. Berarti apapun geraknya bulan, semua gerak matahari, cahaya pada bulan, cahaya pada mata. Berarti seluruh gerak tubuh kita ini pun sebetulnya bukan gerak badan ini, tetapi adalah gerak ruh tadi. Tapi ingat, antara ruh tadi ada jiwa. Nah, makanya kenapa tidak bahagia tadi? Karena jiwanya yang sakit. Orang tidak mau sholat, bukan ruhnya yang sakit, karena ruh itu tidak mungkin sakit. Yang sakit adalah jiwanya. Maka itulah kenapa di alam dunia ayah rumah sakit jiwa, tapi rumah sakit ruh tadi semua ya. Ruh mah tidak mungkin rusak tadi semua ya. Nah, adapun yang istilah ruh, walaupun ada namanya nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mulhimah, nafsul mutmainnah, nafsul radiyah, mardiyah, itu nafsunya satu. Cuma disebut di mana gitu tadi. Pada saat di tubuh kasar namanya amarah tadi semua ya. Termasuk juga pembagian Tuhan Abdul Qadir, mulki, malakut, jabarut, lahut, nafsu, ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh qud, ya satu
Pada tubuhmu dia disebut ruh jismani, pada hatimu dia martabatnya disebut ruh ruhani, pada fuadmu dia disebut ruh sultani, pada rahasiamu dia disebut ruh kun, dia juga satu. Ya. Jadi jangan seolah-olah banyak, enggak. Nafsu juga martabat tadi semua. Ya. Sama aja kayak setan. Pada saat Bapak tidak mampu melihat Allah, setan. Jadi setan itu adalah action, perbuatan. Lupa pada Allah, setan. Tadi semua. Sederhana. Ya. Jadi, aduh, ini Abah lagi not-not. Jadi intinya itulah, Abah tidak akan mau panjang. Pada dasarnya malam ini jawab pertanyaan Iwan aja tadi. Kenapa, Bah? Kok ada orang yang jasadnya hilang? Ya, yang sempurna itu dulu disebut moksa. Semua, ya. Eta beak jasadnya, karena jasadnya dari Nur Muhammad, ruhnya dari Nur Muhammad. Nah, itu tadi itikodnya. Karena waktu kita datang itu dari apa? Tadi. Dari tasdidna lafaz Allah, hakikat Nurullah. Tajali kepada hakikatnya tasdid lafaz Muhammad, Nur Muhammad. Turunlah menjadi alif. Tadi kan menjadi hakikat narun, adalah menjadi darah pada tubuh kita. Tadi semua. Kemudian turunlah kemudian kepada lam awal, hawaun. Tadi adalah menjadi urat pada tubuh kita. Tadi semua. Turunlah menjadi ma'un, menjadi air pada tubuh kita. Akhirnya menjadi tanah, turabun. Tadi semua, ya. Maka pada saat kita tarki, berarti tanah adalah turabun, hakikat daging. Dan maka katakan daging dan daging dan kulit ini adalah merupakan huknya lafaz Allah. Tidak ada, sesungguhnya dia adalah berasal dari lam akhirnya lafaz Allah, berarti dari ma'un. Berarti, nah, kemudian leburkan lagi ma'un ke dalam, berarti dari jasad pindah ke hati. Dari hati, dari ma'un, sesungguhnya air itu berasal dari angin, berarti dari lam akhir lafaz, lam awal lafaz Allah. Itu kembalikan, digulung lagi, digulung, terus balik lagi. Sesungguhnya lam akhir ini berasal dari alif, dari narun, dan narun berasal dari Nur Muhammad, Nur Muhammad berasal dari Nurullah. Habislah. Nah, cuma. Jadi itikodnya aku tidak ada. Nah, itu tadi semua. Jadi makanya selalu tubuhku adalah afalnya, hatiku adalah asmanya, nyawaku adalah sifatnya, rahasiaku adalah zatnya. Tadi semua. Ya. Ayo bolak-balik dalam diri. Di tebak-tebakan madikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu ya. Kemudian setiap melakukan amal yang selalu Abah ajarkan tadi, bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad. Buat air, buat mandi, buat makanan, buat minuman, mau wudu, mau semua makanan, minuman, kembalikan kepada hakikat Nur Muhammad. Maka minuman, pada saat kau katakan begitu, maka dia sudah berubah. Dia menjadikan halikun illa wajhu. Maka dia berubah menjadi kekal tadi semua. Maka Allah itu bako. Kalau ingin bako bersama Allah, fanakan segala apa yang ada ini kepada Nur Muhammad, maka dia akan bako. Maka nanti ada makom fana billah, ada makom bako billah. Nah, disitulah permainan nanti semua. Kemudian yang Abah juga ijazahkan adalah dengan menahan nafas tadi semua. Sekali nafas, biasakan habis sholat tutup ya seperti biasa, tutup oleh kita, serahkan tadi semua. Aku serahkan roh sukmah, nyawa, hati bersama jasad ini. Terus biasakan. Bahkan kalau menurut Abah rindukan, ya Allah, tidak ada lagi yang kurindukan, adalah kembali kepadamu. Bukan. Maka insya Allah persoalan itu hilang. Karena pada saat persoalan itu ada, pada saat Bapak ada, ingat, hakikat Allah itu nur, nur itu cahaya. Sementara ma fi qalbi ghairullah itu kegelapan. Pada saat Bapak itu bersama dengan cahaya,
Hilangkah segala kegelapan? Hilang. Maka tidak ada lagi yang masalah dalam hidup. Hilang. Karena tadi kita bersama cahaya. Tetapi pada saat kita bersama makhluk manapun, berarti bersama kegelapan. Mobil, kegelapan. Pekerjaan, kegelapan. Duit, kegelapan. Rumah, kegelapan. Anak, kegelapan. Semua adalah kegelapan. Makanya tadi, hasbi, robbi, jalallah, ma'afi kolbi, ghairullah. Maka pandanglah. Nah sekarang kalau kita melihat anak, berarti melihat Nur Muhammad. Biarkan jadi cahaya. Nah tadi, melihat segala apapun pekerjaan kita adalah Nur Muhammad, ma'afi kolbi, ghairullah. Nur Muhammad, sallallahu, la ilaha illallah. Itulah sebetulnya kenapa datangnya mukjizat, kenapa datangnya karomat, kenapa datangnya maunah. Pada saat kamu tidak ada, yang ada adalah Dia. Makanya setiap kita sebelum mandi itu selalu Bismillahi nuri, ayo bareng Bismillahi nuri. Nah pada saat nuri itu bayangkan hakikat Nur Muhammad, nuri, nuru, nurullah, tadi semua. Nuru Rabbi bihaqqi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di apapun yang kalian lakukan. Ya. Kemudian itu tidak cukup tadi semua. Itu kan ucapannya dalam hati aja. Kemudian juga tadi yang Abah ajarkan setiap sholat sekali nafas tarik tadi adalah penyaksian. Asyhadu anni Ahmad ainul haq. Asyhadu anni Ahmad ainul haq. Sekali nafas 5 kali buanglah. Annal haq. Annal haq. Semuanya. Nah kemudian kalau sudah mengamalkan ini pada saat Bapak sholat, Assalamualaikum ana zatu al-haq. Ke kiri ana sifatu al-haq. Semua. Ya. Itulah yang maka berarti karena sholatnya, kalau sholatnya seperti biasa yang sudah diajarkan, berarti karena sholat Bapak itu sebetulnya sudah sholat ruh, sholat Nur Muhammad, bukan sholat Bapak lagi. Karena kalau sholatnya yang Bapak sholat itu tidak sholat. Itulah yang katakan kata Allah, wa makana sholatuhu indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan fadzukul ataba bima kuntum takfurun. Itulah ya, berarti orang yang tidak busuk tubuhnya adalah dia yang sudah kembali kepada hakikat Nur Muhammad. Semua kembali kepada Nur dari semua. Kan pada dasarnya semua ini Nur, walaupun batu dari Nur. Karena semua yang materi ini berasal dari energi. Energi itu berasal dari cahaya. Itulah Nur. Tapi bukan cahaya siang. Allah itu. Allahun Nur. Bukan cahaya matahari. Bukan cahaya lampu. Cahaya. Ini cahaya kegelapan. Cahaya lampu ini. Cahaya. Maka dikatakan harus ada cahaya di atas cahaya. Nurun ala nurin. Mishkatul Anwar. Kalau ke bahasa Imam Ghazali. Cahaya tadi. Jadi miskat tadi bersusun tadi semua ya. Lampu di atas lampu, nur. Itulah yang kata Allah tadi. Apa namanya? Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Inilah tentang tubuh kita. Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau dia sudah nyala sebelum dinyalakan. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha. Nah, itulah pada saat Bapak ingin memahami ilmu apapun, maka tadi nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha. Akan Allah pahamkan sekehendak Allah, bukan sekehendak Bapak. Pada saat Bapak katakan tadi bahwa aku tidak tadi la hayyun la ilmun la sami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallimun. Biasakan hal ini didawamkan oleh kita. Didawamkan untuk itikad pada kita, untuk untuk tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berserah diri. Serahkan semuanya. Jasad kembalikan kepada asma,
af'al kembalikan kepada asma, asma kembalikan kepada sifat, sifat kembalikan kepada zat. Semua. Syariat kembalikan pada torikot, torikot leburkan pada hakikat leburkan pada ma'rifat. Gulung pada lam akhir gulung pada lam awal gulung pada alif gulung pada tasjid lafaz Muhammad, dan gulung pada tasjid lafaz Allah dari semua. Nah, kemudian itikad seperti yang Abah sudah ajarkan tadi semua. Ya, bagaimana pada saat zikir la ilaha illallahnya adalah bagaimana itikad kitanya antara hati, bagaimana ucapan mulut, ucapan hati, nah, kemudian dan rasa yang harus dimainkan tadi semua. Ya, pokoknya pada suatu saat kalau tiba-tiba kalian kebetulan gitu kan tadi, nah itu nanti akan senang sendiri menemukan sesuatu baik gitu, resep, nah itu akan timbul nanti ada sebuah kenikmatan tadi semua. Ya, sebetulnya banyak hiburan kalau orang sudah bermain-main di situ, banyak hiburan kata Abah juga. Makanya nanti mau hayang mobil, mau hayang cukup kata hiburan tadi semua. Ya, mau hayang perawan, tadi semua hiburan. Jadi ada hiburan yang membuat kita hayang kemana, bahasanya tadi semua. Ya, jadi itu ya pertanyaannya dari tentang kenapa ada jenazah yang tidak ini, karena memang tadi katakan baginda Nabi pun sudah bersabda kan innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ansadal anbiya. Kemudian dan firman Allah dalam Quran kullu syai'in halikun illa wajhullah atau wa ma'aina matuwallu fasama wajhullah. Berarti kalau Bapak lihat alam ini sebagai alam, maka yang nampak hanya alam, maka hanya makhluk. Tapi kalau Bapak pandang ini sebagai Nur Muhammad, hilangkan wujud makhluknya, maka pandanglah semuanya sebagai Nur Muhammad. Maka disitulah Bapak melihat Rasulullah seluruhnya adalah, maka sebutnya wujudullah. Yang disebut wujudullah itulah hakikat Rasulullah tadi semua. Ya. Nah, baik dipandang secara ma'rifat, tidak ada yang lain, semuanya hanya Allah. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda beliau berkata man nadoro kulla syai'in tadi malam yarullah fahuwal batil. Barang siapa yang melihat sesuatu dan tidak mampu melihat Allah, batillah dia pandangannya tadi semua. Itu harus dilatih, Pak. Dirasakan, dilatih, dirasakan. Ada bagian ditutup, ada bagian dirasakan. Nanti pada saat nyelam itu di air juga sama. Bagaimana ngatur nafas. Kan tadi, sesungguhnya hidup ini tentang bagaimana mengatur nafas. Dari keluar, masuk, itulah kenapa baginda Nabi juga bersabda, man akhraja nafasin di ghairi lidzikrillah fahuwal mayyit. Orang yang tidak keluar masuk nafasnya, dia tidak berzikir pada Allah, maka sesungguhnya dia adalah bangkai. Semua ya. Maka buat saudara-saudara, buat keluarga kita yang masih belum talqin, kalau menurut nanti kalau ada Kiai Asep Samsurijal minggu bulan depan, ya bawalah keluarga. Kenapa? Kalau menurut kalau kalian ingin mensabkan tadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum. Nah, tadi semua ya. Karena tanpa talqin, ya, punten. Itulah dikatakan karena menghidupkan itu adalah bitalqin. Itu kitabnya banyak, ya. Baik Imam Syazili, baik pun Tuan Abdul Qadir dalam kitab Al-Gunya, maupun juga dalam kitab Syirul Asrar, maupun dalam kitab Anwarul Qudsiyah Imam Sya'rani, bahwa kita harus dihidupkan kembali dari semua, ya. Dihidupkan, ditanamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semua adalah dengan itulah dikatakan la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi semua ya. Jadi talqin itu adalah menghidupkan, menuntun, lakona yulaqinu talqinan, menuntun ulang. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad pada saat mau jalan kepada Allah, beliau pun ditalqin
Fa'lam annahu la ilaha illallah. Lihat dalam surat Muhammad. Malak Jibril mentalkin baginda Nabi Muhammad adalah karena tadi. Bahkan dalam sebuah kaul dikatakan baginda Nabi itu dibelah dadanya 3 kali. Sebetulnya itulah dibersihkan, itu adalah dengan bahasanya adalah talkin secara dohir, adalah dibersihkan oleh, bukan dibersihkan seperti membersihkan ikan mujair ya, tetapi adalah dari kesyirikan ke tauhid, dicabut sifat-sifat mahmumahnya, hanya ditanamkan adalah kalimat-kalimat mahmudahnya. Karena baginda Nabi dijadikan oleh Allah adalah sebagai suri tauladan tadi semua. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa sesungguhnya beliau juga diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam ini semua. Ya, itu saja barangkali Bapak, karena saya Abah juga kurang sehat. Ada yang tadi karena ada bertanya aja tadi tentang kenapa ada mayat yang tidak busuk. Karena tadi dasarnya kalau kita sudah pandang semuanya Nur Muhammad, karena tadi kata-kata Allah kullu syai'in halikun illa wajhullah, tadi semua segalanya akan binasa tadi semua, bahkan termasuk surga pun binasa kecuali kita pandang surga itu adalah wajah Allah tadi semua ya. Maka tadi segala apa yang ada kekal bersama Allah karena kekalnya Allah tadi semua. Maka kita wajib memfanakan diri kita dan memfanakan pada Allah supaya bako kita bersama Allah tadi semua. Nah itulah yang Allah akan undang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ingat, tidak ada undangan ya ayyatuhan nafsul ammarah, ya ayyatuhan nafsul lawwamah, ya ayyatuhan nafsul mulhimah. Yang akan diundang adalah dia pada saat sampai kembali kepada ruh mutmainnah. Tapi nafs yang sudah mutmainnah itu sama sebangun dengan ruh yang ditiupkan dulu tadi semua. Karena kan tadi waktu ditiupkan ruh itu di mana? Kan la ilaha illa Allah. Itu di alam arwah, dalam kandu, berarti pada martabat Allah. Makanya tadi itu begitu turun ke bawah Muhammad Rasul Allah. Nah inilah harus dikembalikan dari ammarah ke lawamah, lawamah ke mulhimah, barulah ke mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah itu urusan Allah. Maka dikatakan mutmainnah, dari situ akan naik kepada radiyah. Karena kamu sebelum mutmainnah tidak akan ridho. Tadi semua tidak akan ridho, ngarasulah di alam dunia. Semua tidak akan terima. Tapi kalau sudah mutmainnah, kamu akan ridho, radiyah, barulah Allah mardiyah, meridhoi. Kalau sudah saling ridho, meridhoi, sampailah kepada kamilah. Asalnya dari kamilah, kita kembali lagi insan kamil mukamil. Tuh. Jadi insan kamil mukamil itu kembali lagi ke situ. Tadi di dalam martabat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan itu berarti dia sudah tidak akan kembali lagi. Alam bukan alam sini lagi tadi semua. Itu alam yang itulah alam yang penuh dengan keindahan dan kebahagiaan yang abadi bersama Allah. Itu bukan surga dan neraka. Ya, surga neraka itu akan selalu surga dan neraka. Makanya kenapa namanya ada dua? Pasti dia tuh di sebalik surga dan neraka. Pokoknya setiap anu dua tidak mual papisah. Gering jeung cager nyariji dari semua. Gelap dan terang. Siang dan malam. Hidup dan itu pasti tidak akan berpisah. Ya. Itu sajalah, karena Abah juga lagi kurang fit. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah untuk malam ini. Tapi lebih baik dilatih untuk setiap waktu tawajuh ya. Jadi banyaklah, perbanyak, lagi duduk, lagi ngapain, tarik nafas, latih oleh kita ya. Biar tadi hadirkan. Nanti lama-lama juga akan timbul tadi semua. Bersihkan. Nantilah, pokoknya kata Abah, ikutin saja prosesnya, nanti juga luar biasa. Aneh bin ajaib adalah semuanya adalah menjadi terang benderang semuanya. Tidak ada lagi rahasia. Tadi semua. Itu saja, mudah-mudahan
Makanya tadi kata Abah juga kadang-kadang sekarang tuh Abah tadi malam ketemu dengan siapa Gus Modi adalah putranya dari dari saya Nawawi Al Bantani dari malam sampai jam 10 di sini. Abah selalu dia bilang tadi kalau Abah mengada lagi yang dirindukan, ada lagi cuma satu kan tadi hayang keluar di rumah sakit jiwa. Tadi semua ayo makan baik kita baru dagma garelo kene kan baik dari semua ya sebenarnya mana semudah itu Bapak yang sudah menemukan kesadaran tidak apa-apa semuanya benar semua tapi pada saat tidak ada artinya semuanya memang semuanya jadi hayang ngilu itu persoalan tapi insya Allah walaupun dia ngikut tidak akan terpengaruh datang duit tidak akan mengganggu karena semuanya udah tidak ada di dalam diri kita maksudnya tidak melekat makanya tadi maka kerabah macam abah kayak duit hargaan mobil kerabah lihat mobil kita semua bahkan di pikiran bukan mobil kayak gitu bisa dipercaya badok aja juga benar karena abah udah dulu 100 juta 1 miliar 2 miliar sudah bergeming hati sedikit iya 20.000 gering 20.000 nyumbang MDNA ini gering ya mohon maaf sekurang wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kurang ini Gus salawat Gus. Muhammad